誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai kelanjutan kisah lengkap dari manga spin-off Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-12. So, tanpa berlama-lama lagi, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan kita kali ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Letter from Baji chapter yang ke-12 berjudul Juvenile, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah penjara anak atau rumah tahanan anak. Judul tersebut sebenarnya adalah sebuah petunjuk singkat mengenai apa yang sebenarnya terjadi kepada Sato, Ryusei dan juga Kojiro. Walaupun pada chapter ini ceritanya masih dirahasiakan alias baru dimunculkan sebagian. Pada awal chapter kita pun langsung dikejutkan dengan sebuah pertanyaan singkat dari Chifuyu Matsuno kepada Kojiro mengenai apa alasan dirinya menculik Ryusei Sato dan menyiksanya berhari-hari. Sampai kondisi dari Sato pun menjadi sangat mengenaskan dengan dipenuhi luka lebam di sekujur tubuhnya akibat diajar terus-menerus menggunakan tongkat baseball oleh para anggota Gengetsuda Kaidan. Tidak hanya sampai di situ saja, karena pada satu panel yang sama ini Chifuyu pun juga berkata kepada Kojiro, "Woi, bukannya Ryusei adalah mantan anggota dari Gengetsuda Kaidan? Harusnya kalian ini berteman baik dengan Ryusei, tapi kenapa kau sampai tega berbuat sejauh ini?" Mendengar pertanyaan dari Chifuyu tersebut, Kojiro pun hanya bisa tersenyum tanpa ada sedikit pun niat untuk menjawab pertanyaan itu. Namun hal sebaliknya justru terjadi kepada Ryusei, di mana pada momen ini Ryusei pun tanpa ragu mulai bercerita kepada Chifuyu. "Chifuyu, kau salah besar. Hubunganku dengan Kojiro lebih dari sekedar mantan anggota geng saja. Karena faktanya, Kojiro adalah salah satu sahabat terbaik yang pernah aku miliki. Apalagi sejak kecil kami sudah saling kenal dan saling menjaga satu sama lain. Akibat kedua orang tua kami yang sangat sibuk dan jarang sekali ada di rumah." Nah, semua gambaran dari perkataan Ryusei itu bisa kita saksikan sama-sama melalui beberapa panel manga yang memperlihatkan sebuah interaksi antara mereka berdua. Sederhananya, Ryusei dan Kojiro sejak kecil sudah sering makan bersama, tidur bersama, mandi bersama, bahkan sampai bermain bersama. Kemanapun Ryusei pergi, pasti Kojiro selalu ada di sampingnya untuk menemaninya. Bahkan hubungan dekat mereka pun terus berlangsung selama beberapa tahun. Sampai pada akhirnya kedua orang pasangan ini tumbuh bersama menjadi seorang berandalan kuat yang sangat ditakuti, khususnya di wilayah distrik kota Yotsuda. Apalagi dalam beberapa kesempatan, Ryusei dan juga Kojiro kecil mampu mengalahkan para berandalan lain yang usianya jauh lebih dewasa dari mereka. Entah itu dalam duel 1 lawan 1 atau 2 melawan semua orang yang menantang sekaligus. Namun tidak hanya sampai di situ saja kejutannya, karena pada panel berikutnya Ryusei pun kembali melanjutkan semua perkataannya. "Chifuyu, ada satu hal yang harus kau ketahui. Sebenarnya geng Yotsuda Kaidan terlahir dan tercipta melalui ikatan yang aku miliki bersama dengan Kojiro, di mana kami berdua berhasil menaklukkan seluruh geng berandalan lain yang ada di kota ini dan berhasil menyatukan semua geng kecil lain di dalam kelompok kami. Atau dengan kata lain, pendiri dari geng Yotsuda Kaidan generasi pertama adalah Sato Ryusei dan juga Hisui Kojiro, yang dikenal sebagai duet berandalan legendaris dengan gelar tidak pernah terkalahkan di wilayah kekuasaannya." Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah mendengar semua penjelasan singkat mengenai potongan kisah masa lalu mereka dari sudut pandang Sato Ryusei, Kojiro pun dengan cepat langsung melanjutkan langkah kakinya ke arah Ryusei dengan niat untuk kembali memberi pelajaran dan juga mengajarnya sambil berkata seperti ini. "Hah, jika kau masih ingat bahwa geng Yotsuda Kaidan tercipta dari ikatan kita berdua, lalu kenapa kau malah meninggalkanku dan bergabung ke dalam geng Tokyo Manji? Akibat pengkhianatanmu itu hatiku pun seketika menjadi hancur. Tapi mau bagaimana lagi? Karena faktanya kau adalah orang yang sangat lemah dan juga ceroboh. Jadi ketika aku tidak ada di sampingmu, maka sudah pasti kau akan melakukan kesalahan seperti ini. Oleh karena itu sebagai hukumannya, kali ini aku akan membahas semua perbuatanmu dan menghajarmu berkali-kali sampai kau sadar bahwa tempatmu adalah di dalam geng Yotsuda Kaidan, bukan bersama dengan geng Tokyo Manji." Dan di saat yang bersamaan, Kojiro pun dengan cepat langsung mengayunkan beba besinya lagi ke arah pundak Ryusei dan menghantamkannya sekuat tenaga. Nah, semua rentetan kejadian ini pun berlangsung selama beberapa saat, di mana Kojiro terus melanjutkan serangannya tersebut ke arah tubuh Ryusei yang sedang terikat, mulai dari ke arah wajah, ke arah perut, sampai dengan ke arah kepalanya. Melihat semua hal itu di depan matanya, Chifuyu pun kembali berteriak ke arah Ryusei. "Woi Ryusei, kenapa kau hanya diam saja? Sebenarnya apa yang kau rencanakan saat ini? Apakah kau takut dengan Kojiro hingga tidak bisa melawan balik?" Namun sayangnya belum sempat Chifuyu menyelesaikan semua kalimatnya,
Tiba-tiba saja Ryusei pun langsung berteriak ke arah Chifuyu dengan berkata seperti ini. Diam Chifuyu, ini adalah masalahku dengan Kojiro. Jadi aku mohon jangan ikut campur. Karena faktanya kau sama sekali tidak tahu apa-apa tentang masalah kami berdua. Nah, setelah mendengar semua ucapan dari satu Ryusei, Kojiro pun akhirnya langsung memutuskan untuk melepaskan Chifuyu dan juga memulangkannya sambil berkata dengan lantang. Dengar, kau adalah anggota dari geng Toma divisi pertama kan? Sejujurnya aku tidak suka dan juga kecewa dengan keputusan dari geng Toman untuk merekrut Ryusei sebagai anggotanya serta menjadikan Ryusei sebagai wakil kapten. Jadi alasanku menyiksanya kali ini hanyalah untuk membuatnya sadar supaya mau keluar dari geng Toman dan bergabung kembali bersamaku ke dalam geng Yotsuda Kaidan. Hanya itu sajalah yang aku inginkan sekarang. Oleh karena itu, cepatlah kau pergi dari tempat ini dan tolong sampaikan kepada Baji apa alasanku menculik Ryusei. Karena itulah gunanya aku menculikmu. Shin pun kini berpindah. Setelah mengucapkan semua hal tersebut kepada Chifuyu, Kojiro pun kembali mengajar Ryusei lagi berkali-kali menggunakan tongkat baseballnya. Hingga pada suatu titik, Chifuyu pun akhirnya memutuskan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan tempat ini seorang diri, serta tidak akan membiarkan Ryusei diajar dan disiksa terus-menerus oleh geng Yotsuda Kaidan. Oleh karena itu, pada panel selanjutnya, dia pun dengan cepat langsung mencoba berlari ke arah Kojiro dan berhenti di hadapannya untuk menahan serangan dari Kojiro dengan menggunakan kepalanya. Akibatnya, kepala Chifuyu pun seketika langsung berdarah setelah menerima hantaman keras dari tongkat besi tersebut. Di momen inilah dengan lantang Chifuyu langsung berteriak, "Kau benar, aku memang tidak tahu apa-apa mengenai cerita masa lalu kalian. Tapi saat ini ada satu hal yang aku mengerti, yaitu aku tidak akan pernah menghajar sahabatku sendiri." Mendengar semua hal itu, seketika hati dari Ryusei Sato pun langsung tersentuh dan dia pun langsung sadar bahwa semua yang dikatakan oleh Chifuyu tersebut ada benarnya. Namun sayangnya kali ini sudah terlambat karena faktanya luka di tubuhnya sudah semakin parah dan dia pun kesulitan untuk menggerakkan tubuhnya lagi. Sementara itu di sisi lain, beberapa orang anggota geng Yotsuda Kaidan pun akhirnya mulai bergerak dan langsung menendang kursi Chifuyu dengan kencang hingga membuat Chifuyu terpental ke belakang dan jatuh ke aspal saat itu juga. Pada panen inilah dengan cepat Kojiro berkata, "Hah, apa yang kau bicarakan? Lihatlah dirimu. Padahal aku sudah memberimu kesempatan untuk bisa pulang dengan selamat. Namun nyatanya kau malah memilih untuk mati di sini. Baiklah kalau itu maumu, maka saat ini aku akan langsung menghajarmu." Dan di saat yang bersamaan, Kojiro pun sudah siap untuk kembali menghantam kepala Chifuyu lagi dengan menggunakan tongkat baseballnya. Beruntungnya pada momen ini, sebuah hal yang sudah lama kita tunggu-tunggu pada akhirnya kembali dimunculkan secara langsung oleh Ken Wakui. Di mana pada panel berikutnya, nampak tongkat baseball dari Kojiro yang tiba-tiba saja terpental setelah terkena timpukan bola baseball yang dilayangkan kepadanya oleh siluet dari seorang karakter yang sangat tidak asing lagi bagi kita semua. Ada yang bisa tebak siapa dia? Yap, benar banget. Siapa lagi kalau bukan Keisuke Baji. Dengan penuh rasa percaya diri, Baji pun dengan tegas langsung berkata, "Woi, jika kalian mau cari masalah dengan temanku, maka aku akan mengajar kalian semua tanpa ampun di sini." Wow, gila banget ya. Sayangnya semua alur cerita lengkap dari manga Letter from Baji chapter yang ke-12 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Baji sudah datang ke markas geng Yotsuda Kaidan serta sudah siap untuk bertarung melawan semua anggota dari geng lawan demi menyelamatkan Chifuyu dan juga Ryusei. Walaupun kali ini dia hanya sendirian. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam. やれやれだわ。